Saya akan review beberapa saja ya yang terkait dengan apa namanya proses yang ada ini. Develop project charter. Apa yang dihasilkan dari develop project charter? Project charter. Project charter namanya juga develop project charter ya. Jadi hasilnya adalah kita akan mempunyai satu dokumen yang dinamakan dengan project charter. Apa yang dimaksud dengan project charter? Dokumen apa yang dimaksud dengan project charter? Otorisasi project manager. Otorisasi, adanya otorisasi project. Otorisasi project manager. Otorisasi PM. Selain itu apa, Pak? Sebelum di-authorize. High level ini ya Pak, apa informasi itu ya? Ya, ada high level informasi. Tapi sebelum sana apa? Di project charter, Pak Dini mengatakan adanya penunjukan PM. Ya, tentunya adalah memberitahukan adanya suatu project. Ini ada project nih, nah ya, namanya project A, project B gitu. Ya, ini ada di dalam project charter. Ya. Kemudian apalagi isi dari project charter apa? Jadi Bu Diana sampaikan adalah yang pertama tentunya adalah ini adalah justifikasinya dulu ya. Justifikasi proyeknya apa, kemudian goals atau tujuan dari proyeknya apa. Kemudian apa lagi? Ada constraint, ya. Kalau ada constraint ada assumption. Apa itu constraint? Constraint apa, Pak? Tahanan, Pak, itu, Pak. Kenapa? Kalau bahasanya tahanan. Tahanan itu maksudnya gimana? Batasan-batasan ya. Batasan-batasan. Yang membatasi itu istilahnya constraint ya. Nah, kemudian kalau assumption apa? Asumsi. Fungsi perkiraan. Perkiraan yang bagaimana? Perkiraan terkait kecenderungan ini, pengalaman yang maksudnya. Yang lain. Assumption adalah satu keadaan yang kita nyatakan sebagai satu kebenaran ya. Pada saat kita melakukan apa? Perencanaan ya. Sehingga kita melakukan develop project charter, ada dua dokumen yang utama yang kemudian sebagai output ya. Yang pertama itu adalah project charter-nya itu sendiri, dan yang kedua itu adalah yang dinamakan dengan assumption log. Assumption log ya, kita punya apa saja yang menjadi asumsi proyek ini kita jalankan ya, berapa nilainya, kemudian berapa lama waktunya untuk pengerjaannya, hingga pada siapa saja stakeholders-nya ya. Ini dalam project charter. Tadi ada assumption, ada constraint, ada assumption, tadi ada high level dari scope, schedule, cost, risk, quality, dan kita juga mengidentifikasi yang namanya apa? Key stakeholders di sini ya. Jika kita membuat yang namanya project charter ya. Oke. Setelah kita membuat project charter, apa yang dilakukan selanjutnya? Prosesnya apa? Develop project management plan. Bukan. Bukan. Selanjutnya ke bawah. Kita melakukan identifikasi stakeholders. Siapa saja yang menjadi stakeholders kita? Nah, kita identifikasi di sini. Ya, identifikasi stakeholders. Identifikasi stakeholders, outputnya hasilnya dapatnya apa? Stakeholder list. Stakeholder list. Ada stakeholder list nggak? Namanya bukan stakeholder list, Pak. Stakeholder apa?
Register ya. Register. Register, nggak ada yang namanya stakeholder list. Apa isi dari stakeholder? Register. Di dalam stakeholders ini yang terutama ya, selain tadi ada siapa saja nama-namanya ya, namanya, kemudian juga apa yang menjadi requirement ya, requirement stakeholders-nya nanti akan terkait dengan communication management ya. Ketika kita bicara stakeholders management itu akan sangat terkait dengan communication management. Oke, tadi cara mengidentifikasi stakeholders apa tadi menggunakan apa, Bu? Stakeholders analisisnya menggunakan apa tadi? Power Ya, interest menggunakan grid. grid ya. Mengidentifikasi stakeholders itu ada kita bisa menggunakan yang namanya power apa? Interest grid ya. Selain power interest grid apa? Ada power influence ya. Power influence. Terus ini pakai yang menggunakan yang namanya grid ya. Grid analysis namanya. Grid analysis. Analisis ini terdiri dari power interest grid dan power influence grid ya. Kemudian apa lagi? Yang diketahui apa? Stakeholder cube. Ya, stakeholder cube ya. Ada stakeholder cube. Selain itu Salience model. Ya. Ya, ketika kita melakukan identifikasi stakeholders, kemudian kita melakukan pengelompokannya, kita bisa menggunakan ini. Menggunakan model-model. Grid analisis itu seperti apa bentuknya? Masih ingat seperti ini ya bentuknya ya. Ada satu grid, gitu ya. Di sini apa? Power misalkannya, di sini high, sini low. Kemudian di sini interest-nya low, di sini high. Kalau orang yang mempunyai di sini, maka apa yang harus kita lakukan? Ada stakeholder di sini. Manage closely. Manage closely. Kalau di sini? Keep informed. Keep informed. Di sini? Monitor. Monitor. Satu lagi, Pak? Keep satisfied. Keep satisfied. Mantap nih, Pak. Baik, itu adalah grid ya, grid analisis. Kita punya dua grid. Ini dua dimensi. Kalau yang salience modelnya adalah yang ada 3. Gitu ya. Ada 3. Ini salience. Kalau yang cube, bentuknya kubus, seperti Rubik. Ya. Ini kita melakukan pengelompokan stakeholders.